Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2156 Kode Pedang Taixuan. Pulau Tianxing, Istana Tianxiang. Di dasar tebing gunung yang tertutup salju, Mu Sueling memandangi senar yang masih bergetar, warna aneh muncul di matanya yang indah. Meskipun jalannya terhubung, suara Kaisar Tian Xuanzi di saat-saat terakhir masih mengejutkannya. Selama Anda menguasai suara Kaisar, Anda bisa melawan kultivator di alam suci hanya dengan mengandalkan cara musik. Suara Kaisar memiliki 3 alam, alam tertinggi bahkan dapat bersaing dengan Sage Agung. Xuanzi benar-benar bukan orang yang mudah saat ini. Penatua Suci, apa yang terjadi? Di lembah, sesosok tubuh datang terlambat, itu adalah penguasa Istana Tianxiang. Meskipun dia adalah nyonya Istana Tianxiang, statusnya jauh lebih rendah daripada Mu Sueling. Istana Tianxiang hanyalah sebuah studio musik yang didirikan oleh Gunung Tianxiang di Pulau Tianxing, tidak ada bandingannya dengan Gunung Tianxiang yang misterius. Tian Xuanzi datang dan mengambil darah Tianlong, kata Mu Sueling. Ekspresinya tenang, tanpa banyak gangguan. Kepala Istana Tianxiang terkejut, dia mengangkat matanya dan menatap Mu Sueling dan berkata, ini terlalu berani. Anda harus memberi tahu Sensan. Mu Sueling berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Itu seharusnya merupakan keputusan yang dibuat oleh petugas wanita tanpa izin. Jika dia berpikir bahwa dia dapat menyenangkan tuannya dengan melakukan ini, dia salah total. Selama pesta Azure Dragon, pejabat wanita tersebut telah mengisyaratkan bahwa dia ingin mengambil darah naga langit dan memberikannya kepada Yang Mulia Permaisuri. Mu Sueling terlalu malas untuk memperhatikannya dan memberikannya langsung kepada Lin Yun. Ini sangat populer hingga wajahnya memerah saat itu. Pria itu menahan napas dan pasti menemukan Tian Xuanzi di tengah jalan. Sejauh yang dia tahu, tujuan Tian Xuanzi awalnya adalah Sekte Wan Lei, dan kalimat tentang semua sebab dan akibat, bahkan jika itu menambah tubuh saya, adalah salah. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Sueling tahu bahwa bukanlah dia yang ingin mengambil darah naga langit. Biarkan dia merebutnya seperti ini. Kepala Istana Tianxiang tidak yakin. Mu Sueling berkata dengan dingin, tidak masalah. Tuannya akan mengirimkannya kembali sendiri, dia akan terlihat baik. Kilatan kemarahan yang jarang muncul di mata Mu Sueling. Dia bahkan tidak begitu marah pada Tian Xuanzi, tetapi pejabat wanita yang menyebabkan masalah ini benar-benar tidak dapat ditoleransi olehnya. Tian Daozong, Menara Tianlun. Lin Yun, yang telah memadatkan jalan angin, berhasil memadatkan jalan guntur. 2 bunga jalan bermekaran di belakangnya, mengeluarkan aroma yang aneh. Desir, desir, desir. Setelah itu, berbagai jalur kecil, seperti jalan kecepatan, jalan cepat dan lambat, jalan daun-daun berguguran, dan jalan awan mengalir, aturan berbagai jalur terus memadat dan berhasil. Bunga mungil dari aturan jalan suci mengelilingi 2 bunga jalan dengan 9 kelopak. Dapat diketahui dengan jelas bahwa bunga-bunga di jalan raya jauh lebih kuat daripada bunga-bunga yang terkondensasi dari jalan setapak, terlepas dari pancaran dan auranya. Setelah memadatkan lebih dari 10 jenis jalur, Lin Yun membuka matanya pada tahap pencerahan, dan cahaya dari 36 menara kecil di sekitarnya meredup. Itu luar biasa, adik kecil. Meskipun aku mengubah Tao untukmu, sangat jarang berhasil menguasai 2 Tao angin dan guntur untuk pertama kalinya, kata Ye Guhan sambil tersenyum di hadapan Lin Yun. Dia tidak sopan, dia benar-benar melebih-lebihkan. Banyak orang mungkin tidak bisa menguasai aturan 1 jalan sepanjang hidup mereka, tapi Lin Yun dengan mudah menguasai aturan 2 jalan. Adapun jalan kecil itu ada sebanyak 18 macam, yang sungguh dilebih-lebihkan. Kakak senior, kapan saya bisa memahami aturan ilmu pedang? Lin Yun bertanya. Menguasai aturan jalan suci telah membawa perubahan kualitatif pada kekuatan Lin Yun, dan sekarang dia sangat memperhatikan aturan pedang. Pedang Dao adalah salah satu dari 36 jalan suci tertinggi, 1 tingkat lebih kuat dari 3000 jalan, dan kekuatan sebenarnya jauh lebih kuat. Lebih dari itu, ini adalah jalan besar reinkarnasi. 9 jalan abadi waktu, ruang, kebenaran, tai chi, kekacauan, 5 elemen, sebab dan akibat, takdir, dan reinkarnasi. Selama Anda menguasai salah satunya, Anda bisa bangga pada dunia dan meraih pencapaian luar biasa. Tapi Dao reinkarnasi terlalu sulit, dan Lin Yun hanya bisa menempatkannya di belakang Dao ilmu pedang. Kuasai saja sebelum alam Tianyuan tahap kedua.
Cepat atau lambat kamu akan menguasai aturan ilmu pedang. Tidak perlu terlalu cemas, kata Ye Guhan. Tahap ketiga. Ya, alam Tianyuan setara dengan orang bijak semu. Tahap pertama adalah mengolah api suci dan memadatkan kekuatan surgawi tingkat 36. Tahap kedua adalah memadatkan jiwa suci. Pada tahap ini, Anda harus mengintegrasikan aturan-aturan jalan suci yang telah Anda kuasai. Jiwa, tetapi jiwa manusia, paling banyak hanya dapat menampung 3 jenis aturan jalan suci, Anda harus memikirkan hal ini dengan jernih. Tahap ketiga adalah aspek suci, yaitu memadatkan gulungan astrologi menjadi aspek suci. Setelah aspek suci terkondensasi, gulungan astrologi akan mengalami perubahan kualitatif. Ye Guhan melanjutkan, ketika api suci, jiwa suci, dan penampakan suci terhubung, Anda dapat berhasil memasuki alam suci. Api suci takdir juga akan menjadi sumber suci, dan kemudian Anda akan memiliki kehidupan 1000 tahun. Lin Yun menghela nafas dan berkata, kecepatan kultivasi saya terlalu lambat. Kapan saya akan mencapai alam suci? Ketika Ye Guhan mendengar ini, senyuman di wajahnya memudar, dan dia berkata dengan serius, kamu baru berusia 26 tahun ketika kamu penuh dengan ambisi. Kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia 26 tahun, dan kamu masih menganggapnya lambat. Terlebih lagi, kamu telah menguasai kesempurnaan puncak dengan niat pedang galaksi, kamu bisa bertarung melintasi alam kapan saja. Di masa kakak senior, sulit untuk berlatih dengan kecepatan secepat itu. Itu tidak terpikirkan. Lin Yundao, itulah kebenarannya, tetapi Tian Xuanzi memberi terlalu banyak tekanan pada saya. Bentak. Ye Guhan memukul kepalanya dengan keras dan mengutuk sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu? Jika Tian Xuanzi diserahkan padamu untuk ditangani, kami orang tua akan mati karena malu. Itu menyakitkan. Lin Yun menyentuh kepalanya, kali ini dia benar-benar terluka oleh ketukan itu. Oke, sentuh kepalamu dan berhenti mengeluh. Ye Guhan dengan penuh kasih sayang menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu jenius, dan Tian Xuanzi juga jenius. Dia ratusan tahun lebih tua darimu. Kamu tidak dapat membayangkan sumber dayanya, dan asal-usulnya juga cukup istimewa. Seberapa istimewanya? Lin Yun sudah lama penasaran dengan hal ini. Tapi pada titik ini, Ye Guhan berhenti dan menghela nafas, dia seperti jatuh dari langit. Penampilan, bakat, tulang, dan pemahamannya semuanya sempurna, tanpa satu cacat pun. Dia sangat sempurna hingga terasa tidak nyata. Tuanku hampir menerimanya sebagai muridnya di tahun-tahun awal, tetapi setelah mengetahui detailnya, dia menghela nafas 3 kali berturut-turut dan tidak pernah menyebutkan masalah itu lagi. Lin Yun mengetahui hal ini. Ketika Yao Guang dan Tian Xuanzi bertempur di medan perang kuno, keduanya jelas telah bertemu, dan tuannya juga baik kepada Tian Xuanzi. Namun semakin sering hal ini terjadi, Lin Yun semakin membenci orang ini. Meskipun dia telah menunjukkan kebaikan yang besar, dia tetap mengincar Jian Zong, baik generasi emas Jian Zong maupun kakak laki-lakinya Jian Jingtian ditipu oleh orang ini. Jika bukan karena belas kasihan guru, akan ada banyak sekali kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia tumbuh dewasa. Namun manusia ini tidak memiliki rasa syukur dan tidak layak menjadi manusia. Apa detailnya? Lin Yun bertanya. Saya juga tidak tahu. Guru tidak pernah memberi tahu siapapun. Kecuali dia berada di level 9 kaisar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Ye Guhan berkata, saya telah mengenalnya selama ratusan tahun, dan saya tidak akan pernah menyangka bahwa dia mempunyai rahasia yang luar biasa. Lin Yunqi berkata, kakak laki-laki dan dia juga punya sejarah. Ini lebih dari sekedar tua, Ye Guhan berkata sambil tersenyum, saat itu, dia dan aku dikenal sebagai bintang kembar di hutan belantara timur. Mereka sangat populer pada saat itu, dan mereka jauh lebih kuat daripada bintang kembar. Dari hutan belantara timur sekarang, kami memiliki kehadiran kami sendiri di seluruh wilayah Kunlun. Prestise. Hanya. Ye Guhan menghela nafas dan berkata, setelah dia bergabung dengan Sekte Xuantian, aku tidak bisa melihatnya lebih jauh lagi, dan kultivasi serta kekuatannya secara bertahap gagal untuk mengejar ketinggalan. Tidak ada yang mengingat bintang kembar dari hutan belantara timur, dia terkenal di seluruh 8 daerah terlantar dan merupakan yang terbaik di Kunlun. Tiba-tiba, Ye Guhan memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, dia adalah orang yang sama seperti Anda 500 tahun yang lalu, dengan kemegahan yang tak tertandingi. Anda adalah protagonis era ini, dan dia adalah protagonis 500 tahun yang lalu. Lin Yun tersenyum dan berkata, lebih baik tidak mengikatnya. Jangan membicarakan masalah ini.
Kakak senior, ayo ajari kamu kode pedang Taixuan, kata Ye Guhan. Kode pedang Taixuan adalah seni bela diri dari Sekte Pedang. Sayangnya, 9 puncak dari Sekte Pedang diratakan oleh pedang Yu Qingfeng untuk menyamakan puncak Dan Xiao dan puncak Taixiao. Akibatnya, itu tidak lengkap. Jika tidak, kekuatannya kode pedang ini akan jauh lebih kuat. Lin Yundao, mengapa kanon pedang tidak lengkap tanpa 2 puncak? Mungkinkah 7 puncak lainnya hilang, dan keterampilan ini harus menghilang? Ye Guhan tersenyum pahit dan berkata, kamu benar sekali. Ada 9 level dalam kode pedang Taixuan. Setiap kali kamu berlatih 1 level, kekuatan pedangmu akan berlipat ganda. Setelah berlatih hingga 9 level terakhir, kekuatan pedangmu dapat meningkat 9 waktu. Lin Yun membuka mulutnya sedikit, ini terlalu berlebihan. Setiap tingkat kultivasi dapat digunakan untuk memurnikan pedang, seperti pedang Shen Xiao, pedang Qix Xiao, pedang Qing Qiao, pedang Xuan Xiao, pedang Zik Xiao. Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata, sepertinya itu berhubungan dengan 9 puncak Sekte Pedang. Itu benar, 9 puncak harus ada untuk berlatih pedang yang sesuai. Misalnya, puncak Shen Xiao harus ada untuk berlatih pedang Shen Xiao, dan puncak Qix Xiao harus ada untuk berlatih pedang Qix Xiao. Ye Guhan menjelaskan. Lin Yun berpikir dan bergumam, ini sungguh ajaib. Bukan itu saja. Setiap pedang Xiao Yun yang terkondensasi di dalam tubuh memiliki atribut berbeda dan dapat langsung dilepaskan sebagai jurus membunuh untuk menemui musuh. Kode pedang Taixuan mencakup semuanya, dan ada banyak pedang Xiao Yun yang cocok. Ilmu pedang dan teknik rahasia. Ye Guhan terus menjelaskan, menurut legenda, jika Anda dapat menyelesaikan ke-9 tingkat kultivasi, Anda dapat mencapai titik 9 transformasi Taixuan. Artinya, berdasarkan 9 kali niat pedang, setiap kali Anda berubah, niat pedang bisa digandakan. 18 kali, 27 kali, dan maksimal dapat diubah menjadi 99 atau 81 kali. Kulit kepala Lin Yun terasa mati rasa saat mendengar ini agak terlalu menakutkan. Apakah kamu takut? Ye Guhan tersenyum dan berkata, jika tidak, mengapa Sekte Pedang menjadi yang terbaik di dunia? Ketenaran dan ketenaran selama 8.000 tahun berdebu, dan cahaya pedang 90.000 mil ada di mana-mana. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan Sekte Pedang akan abadi. Tapi itu tidak pernah menjadi omong kosong. Lin Yun terdiam, pikirannya melayang. Kami telah kembali ke tempat kejadian ketika kami pertama kali bergabung dengan Sekte Pedang. Dengan ini kami bersumpah bahwa dalam hidup kami, Sekte Pedang akan kembali ke Tanah Suci. Ini jelas bukan pembicaraan kosong. Apa yang kamu pikirkan? Izinkan saya bertanya, apakah kamu ingin belajar? Kata Ye Guhan sambil tersenyum. Memikirkan. Lin Yun berkata tanpa berpikir. Selama kamu ingin belajar, maka konsentrasilah pada latihan ilmu pedang dan berhenti memikirkan tentang Tian Xuanzi, kata Ye Guhan dengan serius. Aku tahu, kakak, Lin Yun setuju, tapi hatinya tidak terlalu yakin. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Tian Xuanzi dengan tangannya sendiri dan kemudian bergabung dengan Ping Xuan Tianzong. Kalau begitu kakak senior akan mengajarimu sekarang, tetapi kamu harus bersumpah demi surga bahwa teknik ini tidak akan pernah diajarkan kepada orang luar tanpa izin guru, kata Ye Guhan dengan serius. Bab 2157 Angin kencang menderu dan ribuan kuda berlari kencang. Melihat ekspresi serius di wajah kakak laki-lakinya, Lin Yun tidak berani mengabaikannya dan bersumpah demi hukum surga bahwa dia tidak akan pernah menyebarkan kode pedang Taixuan kepada orang lain. Ini adalah buku rahasia kode pedang Taixuan. Kamu harus menyimpan dan mengamatinya terlebih dahulu. Bagian utamanya sudah lengkap, tetapi sebagian besar keterampilan tubuh, keterampilan rahasia, dan keterampilan pedang yang terlibat ada di aula utama Sekte Pedang. Ye Guhan menyerahkannya. Dia memberi Lin Yun slip giok emas dan berkata dengan lembut. Slip batu giok emas itu sangat berat dan bersinar dengan kilau logam. Tidak terlihat seperti batu giok atau bambu kuno, tetapi semacam kayu logam misterius. Lin Yun meletakkannya di antara alisnya, dan seketika sebuah informasi agung muncul di benaknya. Berbagai kitab kuno, rumus mental, diagram meridian, dan banyak pola yang tidak jelas membuat orang mengalami sakit kepala yang hebat. Setelah membakar sebatang dupa, Lin Yun akhirnya mengetahui jenis seni pedang apa itu. Kode pedang Taixuan yang lengkap berisi banyak seni bela diri pendukung, bahkan metode tinju dan latihan tubuh. Isi slip giok emas hanya bagian utamanya saja, lebih tepat disebut seni pedang Taixuan. Sederhananya, kode pedang Taixuan memiliki total 9 level, karena Taixiao dan Dan Xiao dihancurkan, maka hanya dapat dipraktikkan hingga level ke-7.
Untuk setiap level kultivasi, Anda dapat memilih untuk memadatkan pedang suci. Yaitu, pedang suci yang berhubungan dengan 7 puncak sekte pedang, Shen Xiao, Qi Xiao, Zi Xiao, Qing Xiao, Big Xiao, Xuan Xiao dan Jin Xiao. Misalnya, Lin Yun, jika dia berlatih di tingkat pertama, dia pasti akan memilih untuk memadatkan pedang langit ilahi, sementara para murid dari puncak lain akan memadatkan pedang suci yang sesuai. Setiap pedang suci memiliki misterinya masing-masing, dan langit ilahi mengandung roh dunia bawah, yang dapat merusak vitalitas segala sesuatu. Qi Xiao mengandung api matahari yang sebenarnya, yang dapat membakar segalanya, dan memiliki efek pengekangan yang kuat pada orang dengan keinginan es atau atribut yin lainnya. Zi Xiao berisi guntur dari langit, dan ketika ditarik keluar dari sarungnya dengan amarah, ia dapat menghujani cahaya pedang seperti guntur dan bencana. Jin Xiao, Xuan Xiao, dan Big Xiao yang tersisa semuanya memiliki misterinya masing-masing dan dapat mengatasi berbagai situasi sulit. Setelah mencapai kultivasi tingkat ketiga, Anda dapat membentuk formasi pedang Taixuan, dan beberapa atribut dapat ditumpangkan bersama untuk meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, sang kakak mengatakan bahwa niat pedang dapat digandakan dengan setiap tingkat latihan. Namun, segel pedang Taixuan perlu dipadatkan terlebih dahulu, tetapi keberadaan tanda tersebut akan terus menghabiskan darah dan energi suci, dan tidak dapat bertahan selamanya. Namun, segel pedang Taixuan ini setara dengan senjata pembunuh super, dan tidak dapat digunakan tanpa membayar harga berapapun. Begitu dalam. Lin Yun melepaskan tangannya dan meletakkan slip giok itu, dengan tatapan serius di matanya. Ini memberinya perasaan bahwa kode pedang Taixuan ini masih jauh dari akhir, dan batas atasnya sangat tinggi sehingga menakutkan. Konon kode pedang Taixuan berasal dari Sutra Taixuan kuno, yaitu sutra kuno yang sudah ada sebelum lahirnya zaman tersebut, kata Ye Guhan lembut. Itu terlalu jauh. Ini cukup bagi saya untuk berlatih dalam waktu yang lama, kata Lin Yun jujur. Untuk pertama kalinya, dia merasa pemahamannya sudah tidak begitu baik lagi. Selanjutnya, Ye Guhan mulai berkhotbah untuknya. Selain menjelaskan kitab suci, dia juga mengajarkan teknik rahasia dan melakukannya sendiri. Dia belum mencapai level Master Yao Guang, dan dia tidak bisa, seperti Yao Guang, menyampaikan rahasia paling murni kepada Lin Yun hanya dengan menulis beberapa kata. Saya hanya bisa mengajar dengan kata-kata dan perbuatan dan melakukannya sendiri. Untungnya, Lin Yun berbakat dan cerdas, dan dapat melakukan hampir semua hal sekaligus. Jika dia tidak mengerti apa yang dia coba pikirkan, dia akan hampir memahaminya. Dakwah semacam ini berlangsung selama 3 bulan. Lin Yun menstabilkan budidayanya di alam Yuan ungu tingkat kecil, dan mengubah semua energi suci Qian menjadi energi suci ungu yang lebih kental. Pada saat yang sama, saya juga mengklarifikasi pemikiran saya, dan banyak bagian yang tidak jelas dalam tulisan suci menjadi jelas. Oke, itu saja untuk mengajar. Kamu masih punya waktu setengah tahun lagi di platform pencerahan. Ye Guhan tersenyum dan berkata, kakak senior, saya tidak akan mengganggu latihanmu sekarang. Saya akan datang untuk memeriksa pekerjaan rumahmu dalam setengah tahun. Kali ini, Ye Guhan tidak hanya meninggalkan platform pencerahan, tetapi juga meninggalkan dunia rahasia tingkat ini. Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa di ruang besar itu. Kakak senior telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu untukku, jadi aku tidak boleh mengecewakannya. Dalam setengah tahun, aku akan mencoba berlatih kode pedang Taixuan ke tingkat keempat. Jika tidak, aku pasti akan mengecewakannya. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Lagi pula kakak senior sudah 3 bulan mengajar dengan perkataan dan perbuatan, akan sangat mengecewakan jika tidak berhasil berlatih di tingkat keempat. Kode pedang Taixuan sulit untuk dipraktikkan, namun Lin Yun juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Pertama-tama, dia telah berlatih kode pedang penghancur dunia naga Phoenix. Kode pedang ini setidaknya sama bagusnya dengan kode pedang Taixuan, dan tidak ada banyak perbedaan nilai di antara keduanya. Kedua, Lin Yun cukup percaya diri dengan bakat ilmu pedangnya. Keterampilan yang berhubungan dengan pedang pasti tidak lambat untuk dilatih. Terakhir, inilah platform pencerahan Menara Tianlun, yang dapat menghemat banyak sumber daya. Kungfu berbeda dengan seni bela diri, kultivasi kungfu membutuhkan banyak sumber daya, namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan di platform pencerahan. Selanjutnya, Lin Yun mengeluarkan benih bodi dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya, dan mulai berlatih kode pedang Taixuan dengan seluruh kekuatannya. Setengah tahun kemudian, Ye Guhan tiba seperti yang dijanjikan. Lin Yun menutup matanya rapat-rapat di panggung pencerahan setelah mendengar langkah kaki Ye Guhan, dia perlahan membuka matanya. Setengah tahun sudah habis.
Ini terlalu cepat. Lin Yun membuka matanya dan berkata sedikit terkejut setelah melihat Ye Guhan. Selama setengah tahun, dia tenggelam dalam kultivasi dan benar-benar melupakan perjalanan waktu, dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Ye Guhan tersenyum dan berkata, tidak buruk. Sebagai seorang ahli pedang, meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia dapat mendeteksinya secara sekilas. Dalam setengah tahun, adik laki-lakinya telah membuat kemajuan pesat, dan kemajuan kode pedang Taixuan pasti cukup baik. Lin Yun tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Ye Guhan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu benar atau salah. Lin Yun tidak ingin berbicara lebih banyak dan berkata, apakah waktuku sudah habis? Disinilah kita, berlatih di platform pencerahan ini menghabiskan banyak sumber daya. Mustahil bagimu untuk tinggal di sini tanpa batas waktu. Selain itu, jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, mudah untuk menjadi terisolasi dari dunia luar dan itu akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Ye Guhan berkata dengan tegas. Betapapun kuatnya harta rahasia ruang dan waktu, tetap saja ia merupakan benda luar yang menipu jalan surga, bukanlah hal yang baik jika terlalu mengandalkannya. Aku tahu. Lin Yun memaksakan senyum dan menyatakan pengertian. Meskipun dimungkinkan untuk terhubung ke dunia luar melalui menara Tianlun, ini bukanlah kontak langsung. Jika waktu terus berjalan, situasi yang disebutkan oleh kakak senior pasti akan terjadi, dan mungkin dia akan menjadi sasaran hukum surga. Jangan terburu-buru, jangan berkecil hati. Kode pedang Taixuan memang sulit untuk dipahami, dan mungkin bertentangan dengan teknik pedang yang pernah kamu latih sebelumnya. Kembalilah, kakak senior, dan aku akan membantumu belajar dia. Ye Guhan berjalan berdampingan dengan Lin Yun, menepuk pundaknya dan terus-menerus menghiburnya. Ini tidak mungkin. Anak muda tetap harus memiliki keunggulan sebagai anak muda. Anak muda harus percaya diri. Tidak boleh adik laki-laki saya seperti ini sekarang. Dia harus menunggu sampai dia dipromosikan ke alam Tianyuan sebelum berlatih kode pedang Taixuan, mungkin akan jauh lebih baik. Ye Guhan bertanya-tanya dalam benaknya apakah dia sedikit terlalu cemas. Biasanya, para tetua di sekte pedang baru mulai mempraktikkan kode pedang Taixuan ketika mereka mencapai alam suci. Dia sendiri, yang mengincar alam Tianyuan, mulai berlatih setelah menyalakan api suci takdir. Ngomong-ngomong, seberapa jauh pencapaianmu dalam kultivasimu? Ye Guhan bertanya ramah sambil tersenyum. Dia memutuskan bahwa tidak peduli seberapa jauh kultivasi Lin Yun, bahkan jika pedang suci tidak dipadatkan, dia akan tetap memujinya. Omong-omong, saya belum pernah melihat anak ini terlihat depresi. Apapun yang terjadi, kepercayaan dirinya harus dibangun. Ye Guhan mengira dia cukup pandai memuji orang lain. Tidak apa-apa, beritahu saja kakak seniornya secara langsung, jangan khawatir, Ye Guhan menyemangati sambil tersenyum. Lin Yun ragu-ragu sejenak dan berkata, tingkat ketiga berada pada puncaknya, tetapi tingkat keempat belum ditembus. Luar biasa, semuanya. Ye Guhan hendak menyombongkan diri ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata dengan serius, adik laki-laki, tolong beritahu saya dengan jelas, level apa yang telah kamu capai dalam kode pedang Taixuan. Lin Yun sedikit lega ketika dia mendengar Ye Guhan mengatakan dia luar biasa. Melihat ekspresi serius kakak laki-lakinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup, kesempurnaan puncak tingkat ketiga. Bukankah itu buruk? Benar saja, saya masih gagal. Kesempurnaan puncak tingkat ketiga. Sialan. Aku mendengarmu dengan benar. Ye Guhan terkejut, mulutnya terbuka, dan dia benar-benar kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang ahli pedang. Yah, awalnya saya berpikir untuk mencapai setidaknya tingkat keempat, tetapi pada akhirnya saya bahkan tidak melewati tingkat ketiga. Waktu berlalu terlalu cepat. Lin Yun berkata dengan menyesal, beri saya sedikit waktu lagi, mungkin saya bisa terobosan. Pedang suci juga telah mengembun. Ye Guhan berkata tidak percaya. Tentu saja, itu mengembunkan 3 pedang suci, pedang Shen Xiao, pedang Jin Xiao, dan pedang Zik Xiao, kata Lin Yun tanpa basa-basi. Ketiga pedang suci ini sangat cocok dengannya. Tak perlu dikatakan lagi, pedang Shen Xiao adalah fondasi yang dia letakkan sebelumnya dan memiliki tingkat kesesuaian tertinggi. Pedang Zik Xiao bertepatan dengan aturan jalan suci guntur, dan kombinasi keduanya mungkin dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Pedang langit emas adalah ketajaman murni, dan akan memiliki efek ajaib yang tak terduga saat dihadapkan dengan senjata suci yang keras, atau orang kuat yang mempraktikkan teknik dewa fisik. Di mana formasi pedang Taixuan? Ye Guhan bertanya.
Setelah berlatih kode pedang Taixuan ke tingkat ketiga, Anda dapat menggunakan 3 pedang suci untuk membentuk formasi pedang Taixuan. Formasi pedang ini adalah sistem pelatihan lainnya. Dengan berkah dari formasi pedang Taixuan, kode pedang Taixuan dapat mengerahkan kekuatannya yang tidak dapat diprediksi tanpa memerlukan teknik pedang pendukung. Ini bisa diterima. Mata Lin Yun berbinar. Ketika dia menyebutkan formasi pedang Taixuan, senyuman muncul di wajahnya. Dia menatap Ye Guhan dan berkata, latihan formasi pedang relatif lancar. Metode membunuh musuh ini, yang mirip dengan teknik pedangnya, cukup mudah untuk saya praktikkan. Cukup mulus, dengan 3 pedang yang ditumpangkan, formasi dapat diubah 36 kali. Ye Guhan tertegun dan tidak bisa berkata-kata, angin menderu-deru di dalam hatinya dan ribuan kuda berlari kencang. Apakah ini yang kamu katakan tidak baik? Bahkan mereka yang kuat di alam suci tidak memiliki kecepatan kultivasi seperti Anda. Melihat seluruh sekte pedang, saya khawatir hanya penyihir ilmu pedang paling jahat di zaman kuno yang dapat mencapai kecepatan pelatihan yang menantang surga. Orang ini masih membutuhkan penghiburan. Aku butuh penghiburan, dan Ye Guhan tidak bisa mengeluh dalam hatinya. Kakak senior, kenapa kamu menangis? Lin Yun bertanya dengan gugup. Ye Guhan terlihat sangat tidak nyaman, dia tidak benar-benar menangis, tapi wajahnya bahkan lebih jelek daripada menangis. Adik kecil. Ye Guhan memandang Lin Yun, mencoba yang terbaik untuk tersenyum, dan berkata, mulai sekarang. Mari kita menjadi manusia. Bab 2158 Kaum Muda. Adik laki-laki, jadilah manusia. Ye Guhan hendak menangis tapi tidak menangis, dia ingin menghiburnya, tapi begitu Lin Yun membuka mulutnya, dia langsung bertingkah seperti manusia. Lin Yun bertanya dengan heran, apakah kecepatan kultivasi ini sangat cepat? Ye Guhan tersenyum pahit dan tidak ingin memperhatikan anak ini, tapi kemudian dia memikirkannya, bagaimanapun juga, dia adalah adik laki-lakinya. Butuh waktu setengah tahun untuk mencapai puncak tingkat ketiga. Saya pikir, saya telah gagal memenuhi perkataan dan perbuatan Anda, kakak senior, kata Lin Yundao. Ye Guhan, yang telah memaafkan Lin Yun, sangat marah hingga dia muntah darah dalam sekejap, baru kemudian dia mencapai kesempurnaan puncak tingkat ketiga. Kata bakat ini benar-benar intinya. Aku tahu aku seharusnya tidak memperhatikanmu, tapi aku berpura-pura menjadi anak kecil lagi, keluh Ye Guhan. Aku benar-benar tidak berpura-pura, Lin Yun dengan cepat menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ye Guhan berkata dengan serius, biar ku beritahukan ini padamu, apalagi mencapai kesempurnaan puncak tingkat ketiga, selama kamu berhasil memadatkan pedang suci dalam waktu setengah tahun, kamu akan memenuhi reputasimu sebagai seorang anak ajaib. Awalnya, menurutku yang terbaik adalah membiarkannya seperti ini. Dalam skenario terburuk, pedang suci gagal mengembun. Tapi itu bukan masalah besar. Itu hanya melemahkan semangatmu dan membuatmu tidak terlalu bangga. Lin Yun tersenyum setelah mendengar ini, alisnya melebar, dan dia berkata, jadi kecepatan kultivasi saya saat ini. Dalam sejarah sekte pedang, setidaknya 3 teratas harus menemukan beberapa monster tak tertandingi dari zaman keemasan kuno untuk dapat bersaing denganmu. Bahkan masternya tidak secepat kamu saat itu. Harap puas, kecil adik junior. Ye Guhan He memutar matanya dan berkata dengan sedikit marah. Saya mengerti. Lin Yun tersenyum. Sekarang dia benar-benar lega, dia masih cukup kuat. Jadi kamu benar-benar menyalahkan dirimu sendiri sekarang. Melihat ekspresi lega Lin Yun, Ye Guhan merasa sedikit yakin bahwa dia sebenarnya tidak berpura-pura sekarang. Baiklah, jangan memikirkan hal ini lagi. Kakak senior benar-benar kesal padamu. Ye Guhan tersenyum, melangkah ke samping, mengulurkan tangannya dan berkata, tunjukkan. Bagus. Lin Yun terlihat sedikit lebih serius. Kakak laki-lakinya melihatnya, tapi dia masih cukup gugup. Dia menarik napas dalam-dalam, dan setelah pikirannya tenang, metode mental Taixuan Jiandian perlahan mulai bekerja. Teratai hitam mekar di Zimanshan, dan tubuh Lin Yun secara bertahap melayang di udara. Energi suci ungu yang dirangsang oleh kode pedang Taixuan memenuhi tubuhnya, dan niat pedang di tubuhnya terus meledak. Ketika bunga teratai terbuka penuh, Lin Yun tampak serius, membentuk segel dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, Shen Xiao. Pedang suci hitam langsung muncul di belakangnya, itu adalah pedang Shen Xiao, salah satu dari 7 puncak sekte pedang, dipenuhi aura kematian yang gelap dan dalam. Pedang Shen Xiao berdiri terbalik di udara di belakangnya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang setinggi 1000 kaki melonjak ke langit. Lapisan cahaya pedang hitam menyebar di tanah, dan segera menyebar hingga beberapa ratus kaki. Ada aura kematian dan kehancuran yang merasuki tubuh Lin Yun,
dan kekuatan pedangnya menjadi sangat menakutkan, begitu dingin sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arahnya. Ya, ini waktunya untuk pedang Zixiao, kata Ye Guhan lembut dengan ekspresi puas di wajahnya. Didorong, Lin Yun dengan cepat mengganti segel tangannya, dalam sekejap, kilat menyambar, dan kilat menyambar di langit. Tubuh Lin Yun bermandikan cahaya listrik ungu saat berikutnya, pedang suci Zixiao muncul di sebelah pedang Shen Xiao, dan cahaya pedang ungu menyebar di tahap pencerahan. Jin Xiao. Lin Yun menjadi berani dalam gerakannya. Tanpa Ye Guhan membuka mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan pedang suci ketiga muncul di belakangnya, dan lapisan cahaya pedang emas lainnya menyebar. Kematian, guntur, dan ketajaman, ketiga pedang tersebut memiliki aura yang sangat berbeda, sehingga menjadikan karakteristiknya masing-masing menjadi ekstrim. Tetapi pada saat ini, keduanya tumpang tindih dengan sempurna, membuat temperamen Lin Yun rumit dan tiga dimensi, membuatnya semakin sulit untuk dipahami. Adik laki-laki, kamu benar-benar tidak berbohong. Ye Guhan melihat pemandangan itu dan menghela nafas dalam hatinya. Jika guru mengetahuinya, saya khawatir dia akan sangat bahagia. Adik laki-laki yang paling dicintainya telah berkembang ke tingkat yang tidak terbayangkan pada saat itu. Tidak hanya dia nomor satu di 3 peringkat, dia juga bangga dengan pesta naga biru dan memenangkan gelar Lord Tianlong. Sekarang dalam waktu kurang dari setengah tahun, saya telah mengembangkan kode pedang Taixuan ke tingkat kesempurnaan puncak ketiga. Tuan, Anda tahu, bocah konyol ini ingin berurusan dengan Tian Xuanzi sendiri. Murid Anda yang paling Anda cintai telah memenuhi harapan Anda. Ye Guhan melihatnya, tanpa sadar matanya basah. Lin Yun tergantung 4 kaki di udara, memegang 3 pedang suci secara berdampingan, dia merasa kekuatan pedangnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah niat pedangnya memiliki atribut yang berbeda-beda, dan dia dapat dengan mudah menghadapi berbagai musuh yang kuat. Hal ini dicapai tanpa menggunakan segel Taixuan untuk melipat gandakan niat pedang. Kakak, apa kabar? Lin Yun tergantung di udara, menjaga ketiga pedang suci berdampingan. Dia menatap Ye Guhan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan senyum sedikit puas di wajahnya. Demonstrasi pertama berhasil, dan dia masih sedikit bangga. Ye Guhan terbangun dari emosinya, memegangi dahinya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, dia tidak terlihat terlalu terampil, aku akan berlatih denganmu. Desir, desir, desir. Ye Guhan melambaikan tangannya, dan 3 pedang suci muncul di belakangnya, juga pedang Shen Xiao, pedang Zixiao, dan pedang Jin Xiao. Hanya saja dibandingkan dengan ujung tajam dan cahaya pedang Lin Yun yang melonjak, kekuatan pedang Ye Guhan jauh lebih terkendali. Mereka tampak seperti 3 pedang suci biasa, tergantung di belakangnya. Cahayanya tertahan dan bersahaja. Tapi kesederhanaan inilah yang membuat Lin Yun merasakan tekanan tertentu, karena ketiga pedang suci itu tampak nyata, bukan terkondensasi dari energi suci. Ledakan. Benar saja, ketika mereka berdua mengorbankan pedang Shen Xiao pada saat yang sama, pedang Shen Xiao Lin Yun runtuh pada sentuhan pertama, dan kekuatan pedang di tubuhnya segera hilang banyak. Adik laki-laki, kamu tidak pandai dalam hal itu. Biarkan aku mengajarimu. Ini bukan cara kerja pedang Shen Xiao. Ini harus benar-benar bekerja sama dengan formasi pedang Taixuan. Ye Guhan tersenyum dan berkata, ada 36 variasi formasi pedang Taixuan, namun nyatanya, semua variasi tidak dapat dipisahkan dari asal-usulnya. Semuanya berasal dari perubahan puncak gunung tempat masing-masing pedang suci berada, seperti 9 transformasi Shen Xiao. Dengan teriakan keras, Ye Guhan mengulurkan tangannya dan menggeseknya dengan ringan, dan pedang Shen Xiao muncul dengan suara mendesing, dan kemudian tubuh pedang itu bergetar dan terbelah menjadi 9 bagian. Dentang. Ujung pedang bergagang 9 menghadap keluar dan gagangnya menghadap ke dalam, membentuk lingkaran dan berputar dengan cepat seperti bunga yang mekar. Ledakan. Di belakangnya, puncak gunung yang megah menjulang dari tanah. Dengan perputaran 9 pedang dewa, puncak gunung itu menembus tanah dan terus naik lebih tinggi. Tampaknya samar-samar langit akan terbelah. Lin Yun mengamati dari dekat puncak Shen Xiao yang cukup dia kenal, megah dan megah, seperti pedang yang mencapai langit. Cahaya pedang dari pedang bergagang 9 menjadi semakin menyilaukan, dan cahayanya terus berkedip. Setiap kali bersinar, ada cahaya pedang, menerangi platform pencerahan yang luas. Dipahami. Ye Guhan tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, pedang Shen Xiao bergagang 9 dibagi menjadi 9 bagian lagi, dan kemudian ada ratusan bayangan pedang, seperti air terjun yang menukik ke arah Lin Yun. Lin Yun terkejut dan menjadi pucat, dia memanggil 2 pedang suci lainnya untuk melawan,
tetapi pedang itu masih roboh pada sentuhan pertama dan terlempar ratusan meter jauhnya. Itu menyakitkan. Organ dalam Lin Yun semuanya diserang dengan parah, dan energi suci terus-menerus terkorosi. Ye Guhan pura-pura tidak melihatnya, dan pedang Zixiao terbang, itu juga terbagi menjadi 9 bagian, dan puncak gunung lainnya muncul dari tanah. Segera, puncak Jin Xiao juga bangkit dari tanah. Ye Guhan menjulang tinggi di atas 3 puncak yang menjulang, dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan ganas di belakangnya. Pada saat ini, dia sama menakutkannya dengan dewa di dunia ini. Berdiri tegak dan perintahkan ribuan pedang. Kulit kepala Lin Yun mati rasa, dan dia merasa niat pedangnya dan momentumnya benar-benar ditekan. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik, tetapi 3 pedang suci lawan, Shen Xiao, Zixiao, dan Jin Xiao, memancarkan 3 cahaya pedang yang membentang ratusan kaki. Suatu saat seperti air terjun yang jatuh dari jarak 36 hari, di saat lain seperti naga pedang yang mengaum di antara bumi dan langit, dan saat berikutnya semuanya menyebar, seperti hujan lebat yang terus turun disertai guntur dan kilat. Petir. Lin Yun berada jauh di lubuk hatinya dan segera menjadi terluka dan sama sekali tidak mampu melawan. Ini adalah kekuatan dari formasi pedang Taixuan, namun formasi pedang Taixuan ini sangat menghabiskan ki suci, jadi formasi ini tidak boleh digunakan dengan mudah sebagai upaya terakhir. Ye Guhan berkata dengan serius, ini terutama digunakan untuk kembali dalam situasi putus asa ketika ada banyak musuh. Kakak senior akan mengajarimu langkah terakhir. Formasi pedang Taixuan, 10.000 pedang disatukan menjadi satu. Ye Guhan menyatukan kedua telapak tangannya, dan menggedor, 3 puncak suci bergerak melintasi tanah dan kemudian berkumpul, mengeluarkan ledakan yang mengejutkan. Dengan keras, dunia seakan meledak. Ketiga puncak bergabung menjadi satu puncak gunung, dan semua bayangan pedang menyatu, saat Ye Guhan mengulurkan jarinya. Ledakan. Saat jari ini jatuh, ribuan cahaya pedang meledak di tubuh Ye Guhan, dan kemudian cahaya pedang yang agung keluar dari jarinya. Ledakan. Ini adalah cahaya pedang yang menakutkan, melesat di udara, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, dan kitab suci kuno tercetak pada cahaya pedang. Antara langit dan bumi, sepertinya ada suara kuno yang terus-menerus dilantunkan. Kemudian terjadi ledakan, dan platform pencerahan yang besar hancur berkeping-keping, runtuh di depan Lin Yun, dan meledak menjadi ketiadaan. Lin Yun membuka mulutnya lebar-lebar dan tercengang. Sepertinya itu terlalu besar. Ye Guhan menggaruk kepalanya dan melihat platform pencerahan yang rusak, bergumam di dalam hatinya. Menerima. Ye Guhan menunjukkan ketenangannya, menyingkirkan semua bayangan pedang dan puncak gunung, dan mendarat di samping Lin Yun. Ini hadiahmu. Kakak senior memberikannya untukmu. Ye Guhan tersenyum, mengeluarkan tas brokat, dan memasukkannya ke tangan Lin Yun. Lin Yun langsung bersemangat, hadiahnya akhirnya tiba. Kakak senior keluar duluan, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum dan tampak bersemangat dan berkata, ayo kita lakukan bersama. Jangan khawatir, teruslah berlatih. Kamu masih bisa tinggal di dunia rahasia ini selama 7 atau 8 hari. Jangan sia-siakan. Ini tidak bagus, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Ya, dengarkan kakak senior, Lin Yun benar setelah memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku. Ye Guhan berkata sambil tersenyum. Dia menghibur Lin Yun dan dengan tenang meninggalkan dunia rahasia, dia segera bertemu dengan Tianyi Sengjun yang sedang berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Holy Lord Tianyi sangat cemas dan berkata dengan panik, Holy Lord, apa yang terjadi di dalam? Ye Guhan tersenyum tenang dan berkata, tidak apa-apa, anak ini berlatih terlalu jauh dan meledakkan platform pencerahan. Oh, platform pencerahan meledak, platform pencerahan meledak. Tianyi Sengjun terbangun dengan kaget, tungkai dan kakinya gemetar, dan ekspresinya berubah drastis, ini. Saya harus pergi dan melihatnya. Ye Guhan tersenyum dan berkata, jangan melihatnya. Anak ini mungkin tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Anak muda, jangan menakuti dia. Selesaikan saja masalah ini dengan Sage Agung Long Yun dan jangan katakan padanya. Holy Lord Tianyi kembali sadar dan berkata, memang, kita masih harus mendiskusikannya dengan Sage Agung Long Yun. Sayangnya, butuh ratusan tahun untuk menggunakan platform pencerahan ini. Ye Guhan tersenyum dan berkata, sebagai seorang pemuda, bisa dimengerti kalau dia sedikit marah. Ayo pergi dan jangan ganggu dia. Kita akan kembali ke Sage Agung Long Yun untuk mencari solusi. Bab 2159 hari ke-9. Lin Yun tidak terlalu meragukan kata-kata kakak senior Ye Guhan, dan dia baru keluar dari dunia rahasia ini setelah tinggal di sana selama 7 hari. Keluar.
Tianyi Sengjun menyapanya. Lin Yun mengangguk dan menjawab dengan sopan. Tianyi Sage menghentikannya dan berkata, ngomong-ngomong, keterampilan apa yang kamu latih di sana? Berlatihlah sesukamu, kata Lin Yun lembut dengan senyuman di wajahnya tanpa ragu bahwa dia ada di sana. Tianyi Sengjun tertegun dan bergumam, berlatihlah dengan santai, gerakannya sangat keras. Bagus. Lin Yun tersenyum, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah meninggalkan menara Tianlun, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat pemandangan yang tiba-tiba cerah di depannya, merasa lega. Jelas bagi dunia luar bahwa hanya 3 hari telah berlalu, tapi Lin Yun merasa seperti sudah lama sekali. Omong-omong, ekspresi Tianyi Sengjun agak aneh, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Qingtian, sudah lama tidak bertemu. Tepat ketika Lin Yun bertanya-tanya apakah dia harus kembali dan bertanya, sebuah suara yang manis dan tajam menghentikannya. Melihat ke atas, itu tidak lain adalah Muyan, Ratu Suci Tianyin. Wang Muyan masih sama seperti dulu, dengan bibir merah menyala, mempesona dan menawan, serta sepasang mata yang mempesona sehingga membuat orang tidak berani melihat kedua kali. Dengan sosok yang seksi, meski mengenakan jubah longgar, dadanya membuncit asteris. Kebetulan sekali, Lin Yun mengangguk. Dia tidak menghadiri pesta naga biru, tetapi berkonsentrasi berlatih di menara Tianlun. Lin Yun tinggal di sana selama 3 tahun, dan dia mungkin tinggal di sana setidaknya selama 10 tahun. Perasaan yang diberikan kepada Lin Yun sangat berbeda, dan ada sesuatu yang agak misterius di dalamnya. Bukan kebetulan kalau aku sudah menunggumu. Aku baru saja melihat Master Pedang King He keluar belum lama ini. Kupikir kamu akan keluar, dan tebakanku benar. Wang Muyan terkekeh pelan. Kamu ada hubungannya denganku? Lin Yun Qi bertanya. Aku tidak bisa datang kepadamu jika aku tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, aku belum mengucapkan selamat padamu karena telah mengalahkan Guru Naga Langit. Haha, terima kasih. Jalan-jalan. Oke. Wang Muyan berinisiatif untuk mengundangnya, tetapi Lin Yun tidak tahu obat apa yang dia jual di labu, jadi dia pergi bersamanya. Ye Qingtian, ceritakan padaku bagaimana kamu mengalahkan Tuan Tianlong. Aku mendengar bahwa semua anggota Sekte Bulan Darah dikalahkan olehmu. Wang Muyan berkedip. Pemujaan iblis. Lin Yun mengoreksi. Semua sama saja. Saya ingin mendengarnya dari Anda secara pribadi. Apa yang orang lain katakan selalu agak salah. Wang Muyan tersenyum. Keduanya telah bermeditasi di menara Tianlun selama beberapa waktu sebelumnya, dan mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Lin Yun tidak memiliki banyak perasaan buruk terhadapnya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Apa yang tampak sepele bagi Lin Yun, tetapi Wang Muyan mendengarkan dengan cukup serius dan menanyakan detailnya dari waktu ke waktu. Ternyata rumor itu benar. Kamu benar-benar bertarung melawan semua orang demi penyihir Sekte Iblis, dan secara pribadi menempatkannya di posisi Master Naga Ungu. Wang Muyan tidak tahu kenapa, tapi nadanya terdengar seperti sedikit iri. Akan sangat bagus jika ada seseorang yang bisa melakukan ini untukku, dia berbisik pada dirinya sendiri, tidak menyembunyikan pikirannya, dan kemudian menatap Lin Yun dengan penuh harap. Lin Yundao, jangan lihat aku. Mereka bilang kamu adalah pembunuh suci. Kenapa kamu begitu gugup? Mungkinkah rumor itu salah? Sepertinya kamu tidak seburuk itu, goda Wang Muyan. Rumornya juga mengatakan bahwa kamu mampu melakukan semua yang kamu bisa, berlatih seni iblis berwajah 1000, dan berlatih dengan orang lain setiap hari. Bukankah itu juga salah? Lin Yun membalas. Wang Muyan tidak hanya tidak marah, dia malah tertawa, bagaimana jika saya mengatakan itu benar? Dahi. Lin Yun tercengang, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Setelah berhubungan dengan Wang Muyan, Lin Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Dia terlihat sangat romantis di luar, seolah-olah siapapun bisa bermain dengannya, namun di dalam hatinya dia tetap menjauhkan orang asing dan menganggap pria sebagai mainan. Berkali-kali, Lin Yun bahkan melihat keilahian dalam dirinya, yang sangat aneh hingga membuat orang bingung. Saya masih percaya pada penilaian saya sendiri. Anda bukan orang seperti itu. Apa yang orang lain katakan tentang Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Yun berhenti dan mengungkapkan penilaiannya. Ketika Wang Muyan mendengar ini, dia tidak bisa tertawa lagi, matanya yang indah dipenuhi air musim gugur, dan dia menatap Lin Yun dan berkata, Ye Qingtian, kamu adalah orang baik. Lin Yun tersenyum malu-malu, tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Wang Muyan akan memberinya kartu orang baik. Jangan tertawa, aku serius. Kata Wang Muyan. Yah, jangan tertawa, kata Lin Yundao. Itu bagus. Wang Muyan tersenyum manis, mekar seperti mawar yang lembut,
dan berkata dengan suara yang dalam, Ye Qingtian, kamu sudah lama tidak kembali ke Jianzhong. Silakan kembali sebelum hari ke-9 bulan depan. Mengapa saya harus kembali ke Jianzhong? Lin Yunqi bertanya. Wang Muyan tersenyum, kalau begitu Anda bisa pergi ke tempat lain, seperti Kekaisaran Shenlong, Laut Cina Timur, dan Gurun Barat. Dunia ini begitu besar, mengapa Anda harus tinggal di tanah air timur dan sekte Tiandao? Lin Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, dia mengisyaratkan pada dirinya sendiri bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada sekte Tiandao pada hari ke-9 bulan depan. Wajah Lin Yun sedikit berubah, dia berhenti dan berkata dengan serius, apakah sesuatu akan terjadi pada sekte Tiandao? Wang Muyan tidak menjawab, tapi berkata sambil tersenyum, tidak ada keindahan abadi, tidak ada bunga yang tidak pernah layu di dunia ini. Bahkan dewa pun memiliki momen kematiannya, apalagi tempat suci. Apakah kamu memberi isyarat kepadaku bahwa kamu tidak takut aku akan memberitahu Sage Agung Qianyu? Kata Lin Yundao. Aku tidak bermaksud demikian, aku menyatakannya. Aku berani mengatakan ini padamu, jadi aku tidak takut kamu memberitahuku. Lagi pula, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak berbohong padamu? Wang Muyan tersenyum licik dan menawan. Melihat Lin Yun ingin mengatakan sesuatu yang lain, dia berkata terlebih dahulu, saya sebenarnya tidak iri pada wanita sekte iblis itu, karena saya tidak bisa menjadi musuh dunia sebagai laki-laki, jadi saya tidak pernah mengharapkan siapapun melakukan ini demi aku. Situasinya. Tapi sebagai teman, aku harap kamu bisa bertahan, dan aku bisa melakukannya. Lin Yun berkata dengan serius, kamu bersumpah. Ya, saya telah bersumpah, tetapi apakah Anda tidak mengerti? Dalam menghadapi tren umum, Anda dan saya hanya bisa mengikuti arus, kata Wang Muyan. Lin Yun menatapnya tanpa bicara. Sekte Tiandao tampaknya kuat, tetapi bagian dalamnya telah terkoyak, seperti pohon besar yang menopang langit dan penuh dengan ngengat. Wang Muyan melanjutkan, kebetulan cacing-cacing ini masih dapat menduduki posisi tinggi. Mereka telah tinggal di sekte Tiandao selama beberapa generasi, dan mereka tidak merasa kasihan pada mereka. Mengapa Anda, orang luar, merasa kasihan pada Anda? Lin Yun tidak dapat membantahnya, dia pernah berada di sekte pedang dan sekte Tiandao. Dibandingkan dengan sekte Tiandao, sekte pedang tidak diragukan lagi jauh lebih lemah, dan latar belakang mereka juga sangat berbeda. Namun kekompakan seperti itu tidak terlihat sama sekali di sekte Tiandao. Anak-anak dari 4 keluarga besar berada pada level yang tinggi, bahkan para wali hampir semuanya adalah anak-anak dari 4 keluarga besar, tidak banyak tempat untuk orang luar. Bahkan dia sendiri sebenarnya adalah keturunan dari 4 keluarga besar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda benar-benar Dewi Bulan Darah? Lin Yun berkata dengan serius. Bisa jadi, atau tidak bisa, sama seperti Anda, bisa jadi keindahan yang terkubur, atau bisa juga Lin Yun, kata Wang Muyan. Lin Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum. Dewi Bulan Darah dan putra kecantikan yang terkubur keduanya memiliki status tinggi di sekte Tiandao. Keduanya adalah orang luar, tetapi mereka di sini berbicara tentang hidup dan mati sekte Tiandao. Sekte Tiandao ini sungguh sulit untuk dijelaskan. Saya harus pergi. Wang Muyan menatap Lin Yun dalam-dalam, lalu pergi seperti angin, hanya menyisakan aromanya yang bertahan lama. Hari ke-9 bulan depan. Lin Yun bergumam, sepertinya hanya tersisa setengah bulan. Kata-kata Wang Muyan membuat Lin Yun merasa terdesak, tapi dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Seandainya apa yang dia katakan adalah kebohongan, Lin Yun memberitahu petapa Agung Qianyu bahwa hal itu tidak hanya tidak membantu, tetapi juga akan menyebabkan kesalahan penilaian oleh petapa Agung Qianyu. Hari ke-9 bulan lunar, hari apa hari ke-9 bulan lunar? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa terlibat dalam masalah ini, lagi pula dia hanyalah orang luar di sekte Tiandao. Jika orang-orang dari 4 keluarga besar mengetahui identitas aslinya, tidak ada jaminan bahwa tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kain suci surga miliknya. Selain kakak laki-lakinya, 2 istri juniornya, dan majikannya yang murahan, tidak banyak orang yang bisa dia percayai. Lin Yun, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Bingfeng bertanya dengan cemas di alam rahasia Ziyuan. Menurutku apa yang dikatakan gadis iblis ini benar. Tujuanmu datang ke sekte Tiandao hampir tercapai. Dao yang bisa mendapatkan Master Changlong, dan kamu juga berperan. Xiao Bingfeng ingin membujuk Lin Cloud. Lin Yun tersenyum dan berkata, pekerjaanku sudah selesai, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak menginginkan pola matahari dan bulan? Bahayanya, pola dewa matahari dan bulan tidak sepenting hidupmu. Kamu telah merusak begitu banyak hal untuk sekte Dewa Bulan Darah.
Meskipun Wang Muyan tidak mengatakannya secara eksplisit, dia dengan jelas mengisyaratkan kepadamu bahwa Dewa Bulan Darah Sekte pasti akan mengincarmu, kata Bing Feng kecil. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, apa yang dia katakan benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dalam menghadapi situasi umum, saya, seorang Half Saint, benar-benar tidak dapat berbuat banyak, tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Sekte Tiandao dalam masalah, dan kemudian menjadi pembelot, saya akan melakukan hal yang sama. Bahkan tidak. Jadi, Xiao Bingfeng bertanya. Lin Yundao, jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu, bantulah jika kamu bisa, apalagi kakak perempuanku masih di sini. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tidak berlatih ilmu pedang hanya untuk menjadi pembelot. Ilmu pedangnya adalah untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan orang-orang yang dia sayangi, inilah hatinya terhadap pedang. Tak kenal takut akan hidup dan mati, maju terus tanpa henti. Lin Yun mengubah arah kembali ke puncak guntur ungu dan berjalan langsung menuju biara Xuanfei, tempat dia bermeditasi selama periode ini. Di bawah naungan malam, istana Tianyin sangat sunyi. Di istana tempat Wang Muyan berada, ada seorang pria dengan wajah seperti batu giok dan keanggunan yang luar biasa, yaitu Zhao Tianyu, putra Dewa Bulan Darah, yang selama ini dicari Su Ziao. Su Ziao memimpin batalion karakter darah untuk mengepung dan menekan benteng Sekte Bulan Darah di seluruh Wastelen Timur, dengan fokus menangkap Zhao Tianyu. Namun siapa sangka pria ini tidak pergi kemana-mana dan hanya tinggal di Sekte Tiandao dengan damai. Mu Yan, apakah kamu yakin pola Dewa Matahari dan Bulan ada di kolam suci abadi? Zhao Tian bertanya dengan lembut dengan temperamen yang elegan. Tentu. Wang Muyan berkata, Bai Suying telah berlatih di kolam abadi suci menggunakan pola matahari dan bulan, tetapi segel di sana sangat misterius. Bahkan jika dia mengetahui tempatnya, dia tidak dapat membuka segelnya dengan lancar. Jika dia mengambilnya dengan paksa, pola matahari dan bulan mungkin untuk melarikan diri, Anda harus mahir dalam pola spiritual, dan Anda harus mampu menenangkan pola ketuhanan matahari dan bulan. Yang terbaik adalah mendekatinya dan mendapatkan pengakuan. Persyaratan ini sangat tinggi, tidak hanya seseorang harus memiliki pencapaian luar biasa dalam pola spiritual, tetapi seseorang juga harus memiliki fisik khusus yang secara alami dekat dengan pola ketuhanan. Zhao Tianyu berhenti dan berkata sambil tersenyum, ini mudah ditangani. Seseorang akan menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Orang ini pasti punya solusinya. Siapa? Wang Muyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu kenal orang ini? Zhao Tianyu tersenyum misterius dan tidak banyak bicara. Kemudian dia melihat ke bulan terang di langit, dengan tatapan membara di matanya, dan bergumam, pada hari ke-9 bulan lunar, kita telah menunggu hari ini. Perencanaan ratusan tahun, keberhasilan atau kegagalan tergantung dalam satu gerakan ini. Tiba-tiba, dia berhenti dan mendesah pelan, apa yang kamu katakan sebelumnya memang benar. Ye Qingtian memang musuh agama kita. Aku meremehkannya. Bab 2160 Babak Festival. Jika bukan karena dia, agama kita dan klan roh iblis akan mampu menduduki setidaknya 1 dari 9 yang mulia naga ilahi. Zhao Tianyu bergumam, pohon api teratai emas juga dirampok olehnya. Bahayanya lebih besar dari yang saya kira. Jika ada kesempatan kali ini, kita harus menyingkirkannya, jika tidak maka akan menjadi masalah besar di masa depan. Ekspresi Wang Muyan tetap tidak berubah, dia sudah menduga ini, dan hanya berkata, dia sangat misterius dan sulit untuk dihadapi. Memang benar, identitasnya benar-benar sebuah misteri. Saya selalu bertanya-tanya apakah dia benar-benar Ye Qingtian atau orang lain, kata Zhao Tianyu. Jika bukan Ye Qingtian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Muyan tersenyum. Tidak masalah lagi. Seseorang akan menanganinya ketika saatnya tiba. Zhao Tianyu tampak serius dan sepertinya menunjukkan sesuatu, saya pikir orang-orang ini akan sangat senang datang. Satu-satunya variabel sekarang adalah pedang surgawi dan pedang Dao. Meskipun kemungkinan besar kedua pedang ini tidak akan muncul, kita masih harus mempersiapkan tindakan pencegahan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan menara Tianlun? Wang Muyan berkata, semuanya berjalan dengan baik, roh senjata telah bangkit sepenuhnya. Pagoda Tianlun pada awalnya adalah harta paling berharga dari agama kita. Pagoda tersebut telah diambil oleh Sekte Tiandao selama bertahun-tahun, dan inilah waktunya untuk mengambilnya kembali. Segala sesuatu yang hilang harus diambil kembali kali ini. Zhao kata Tianyu. Jika orang lain mendengar ini, mereka akan terkejut. Menara Tianlun adalah harta karun ruang dan waktu dari Sekte Tiandao, tidak hanya sebagai tempat suci untuk bercocok tanam, tetapi juga dapat membalikkan aliran waktu, yang memegang peranan penting bagi sebuah tempat suci.
Setelah menara Tianlun direbut, Sekte Tiandao akan rusak parah, dan gelar Tanah Suci pertama di Wastelen Timur pasti harus dilepaskan. Selain itu, banyak juga harta karun yang tersimpan di dalamnya, antara lain latihan, rahasia, dan obat-obatan suci. Konsekuensi ini begitu besar sehingga Sekte Tiandao akan kesulitan menanggungnya. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar halaman, dan keduanya berbalik untuk melihat, Gu Yuxin lah yang bertarung melawan Lin Yun di Pesta Qinglong. Dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi kekuatannya tampaknya juga meningkat. Dia keluar dari aula besar Istana Tianyin. Penguasa Istana Tianyin baru saja melakukan percakapan rahasia dengan orang suci Gang Feng dari keluarga Ye. Tuan suci tua dari keluarga Ye telah setuju, kata Gu Yuxin dengan penuh semangat. Zhao Tianyu mendengar kata-kata itu dan tersenyum dengan tenang, seperti yang diharapkan, karena dia mengangguk, rencananya mungkin tidak akan berubah. Ye Qianyu dan kelompoknya sendiri tidak dapat membuat masalah. Keluarga Zhang dan Kekaisaran Shenlong tidak akan melakukannya. Saya tidak tahu, tapi kelompok keluarga Bai paling suka mempertahankan kekuatan mereka. Anggota keluarga Ye lainnya tidak perlu khawatir. Gu Yuxin berkata, tapi dia memiliki nafsu makan yang besar dan menginginkan 50%. Harta di Menara Tianlun akan dibagi menjadi 50% milik keluarga Ye. Berikan saja padanya, dan biarkan keluarga Ye menanganinya ketika saatnya tiba. Keluarga Ye tidak akan menolak jika kamu memikirkannya, kata Zhao Tianyu sambil tersenyum. Bahkan jika mereka memberikan semuanya, itu tidak masalah. Yang paling penting tentang Menara Tianlun adalah akumulasi sumber daya secara bertahap di dalamnya, dan Sekte Dewa Bulan Darah tidak kekurangannya. Tinggal menunggu hari ke-9 tahun baru Imlek. Zhao Tianyu bergumam, suaranya sedikit bergetar, jelas dia sangat gugup. Untuk menghadapi Tanah Suci yang abadi, meskipun telah terkoyak, meskipun telah dipersiapkan selama ratusan tahun, tetap saja belum bisa 100% berhasil. Kalaupun berhasil, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang besar. Tapi itu harus dilakukan, apakah itu Menara Tianlun atau pola ilahi matahari dan bulan, itu adalah kunci apakah Sekte Bulan Darah bisa mendapatkan kembali dominasinya di Kunlun. Terutama pola ketuhanan matahari dan bulan, ini yang paling kritis, tampaknya mustahil bisa mematahkan larangan 6 kota suci. Mu Yan, pola dewa matahari dan bulan sangat erat kaitannya denganmu, dan kamu tampaknya tidak terlalu tertarik. Zhao Tianyu menangkap beberapa pemikiran Wang Muyan. Wang Muyan tersenyum dan berkata, saya telah lama menunggu hari ini, tetapi setelah begitu lama menyimpan api suci di tempat ini, saya tidak tega melihatnya dihancurkan. Demi api suci, itu harus dimusnahkan, kata Gu Yuxin dengan antusias. Lin Yun datang ke kuil Xuanfei dan ingin melihat Sage Agung Jingchen, tetapi Sage Agung Jingchen tidak ada di sana. Aku ingin bertemu kakak perempuanku Xin Yan lagi, dan mengetahui bahwa dia sedang menyempurnakan sumber suci untuk menyerang Semi Sein alam Yuan Ungu, jadi aku hanya melihat dari kejauhan di luar dojo. Ashram dipenuhi kabut spiritual yang samar, terdapat air terjun pegunungan di luar dan patung Buddha kuno besar yang diukir di tebing. Di bawah tatapan Buddha kuno, tubuh Xin Yan bermandikan cahaya Buddha emas, khusyuk, suci dan tidak bisa dihancurkan, dan sangat halus. Lin Yun memperhatikan dari kejauhan, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Kakak perempuan senior memiliki tubuh suci Taiyin bawaan, dan sekarang dia telah diajar oleh petapa agung pemurnian. Sifat Buddha di tubuhnya semakin berat, dan suasana duniawi menjadi semakin kosong. Dia berada di jalan menuju agama Buddha dan tidak ada jalan untuk kembali. Xin Yan duduk bersila, tergantung di udara, mengenakan kostum peri terbang, dengan potongan kain ling menari tertiup angin. Jika manusia melihatnya, dia pasti akan mengira bodhisattva masih hidup. Lin Yun beristirahat di sini selama 1 malam dan akhirnya kembali ke puncak Guntur Ungu. Dia melihat guru puncak Guntur Ungu dan bertanya, Guru puncak, hari apa hari ke-9 di bulan lunar? Hari ke-9 bulan lunar. Hari ke-9 bulan lunar bulan depan. Zilei Halfsein tersenyum dan berkata, mengapa kamu tertarik untuk menanyakan hal ini? Jika kamu tidak bertanya, aku akan berbicara denganmu. Ah, hari besar apa yang merupakan hari ke-9 tahun baru Imlek? Lin Yun bertanya dengan heran. Sepertinya kamu belum tahu. Master Zilei Pik tersenyum dan berkata, hari ke-9 bulan depan adalah festival sekte yang berusia 90 tahun. Untuk menghormati para leluhur dan mengingat para pendahulu, semua orang dari keduanya sekte dan 3 halaman dari 72 puncak akan muncul. Selain itu, persaingan puncak Sangjiu akan diputuskan pada hari itu. Tidak hanya kursi di puncak Sangjiu yang akan dirombak, tetapi urutan posisinya juga harus ditentukan kembali.
Lin Yun tahu bahwa puncak Sangjiu adalah 9 puncak peringkat teratas di antara 72 puncak, dan statusnya tidak lebih buruk daripada akademi ketiga. Sumber daya yang dapat dinikmati oleh murid-murid puncak Sangjiu jauh melebihi sumber daya puncak lainnya, puncak Guntur Ungu selalu berada di bawah, dan bahkan lebih tiada bandingannya. Lin Yun merenung dalam benaknya bahwa dibandingkan dengan peristiwa besar yang disebutkan Wang Muyan, pertarungan untuk puncak Sangjiu tampaknya tidak terlalu penting. Tapi saya tetap memilih hari ke-9 di bulan lunar karena festivalnya. Apa tujuan khusus festival ini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tujuan khusus. Dulu ada orang yang memikirkan apakah mereka bisa memanggil kembali pedang kaisar manusia. Tapi dalam beberapa ratus tahun terakhir, semua orang meremehkannya. Master Zileipik mengelus janggutnya dan berkata, makna simbolisnya relatif tinggi. Upacara ini akan diselenggarakan bersama oleh para master Istana Tianyin dan Istana Daoyang. Sebagian besar orang kuat di alam suci akan datang untuk mengamati. Pada saat itu waktu, visi leluhur akan muncul. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka yang berada di alam suci untuk memperoleh pencerahan. Apakah seperti ini? Lin Yun sangat bijaksana dan tidak bisa memikirkan alasannya. Kata-kata Zilei Halfsein seharusnya memiliki poin yang sangat penting, tapi dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Apa aturan kompetisi di 9 puncak? Lin Yun bertanya, menekan keraguannya. Jika memungkinkan, akan mudah membantu Zilei Feng mendapatkan tempat di 9 puncak. Peraturannya sederhana. KTT Sangjiu saat ini mengirimkan seorang suci untuk menantang 63 puncak lainnya. Jika kamu kalah 3 kali berturut-turut, kamu akan kehilangan tempat di puncak Sangjiu. Pemimpin dari Purple Thunder Peak mengatakan, jika Anda hanya kalah sekali, puncak lainnya masih memiliki beberapa kualifikasi untuk bersaing. Jika Anda bisa kalah 3 kali, itu akan baik-baik saja. Hampir ke-9 puncak tersebut dikuasai oleh orang-orang dari 4 besar keluarga. Dalam hal bakat, puncak lainnya bersaing. Tapi, Lin Yun mengerti. Jika Anda kalah 3 kali, Anda dapat mengganti pemain 3 kali. Bahkan jika puncak lain menghabiskan semua sumber dayanya dan mengumpulkan master, mereka tidak dapat menahan orang lain untuk bergiliran. Bagaimana kalau aku mencobanya? Lin Yun berkata dengan santai. Master Zileipik tersenyum dan berkata, inilah yang saya maksud sebelumnya. Jangan terlibat dalam masalah ini. Tidak ada batasan usia untuk orang suci. Usia maksimalnya bisa 100 tahun. Seorang suci yang benar-benar top, ketika dia mencapai usia 100 tahun, pasti telah mencapai alam Tianyuan. Anda sekarang adalah yang mulia naga langit. Jika Anda ikut berpartisipasi, bukankah Anda akan memberikan keuntungan kepada orang-orang ini? Lin Yun terdiam. Siapapun yang bisa menjadi orang suci adalah unik di antara 10.000 orang. Dengan sumber daya dari 4 keluarga besar, memang mungkin untuk mencapai alam Tianyuan sebagai semi-suci pada usia 100 tahun. Kamu hanya berada di alam King Yuan sekarang. Tidak peduli seberapa menantang surga kamu pasti tidak akan mampu mengalahkan alam setengah suci alam Tianyuan, kata Master Purple Thunder Peak dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Lin Yun tersenyum. Jika ia masih menjadi seorang setengah biksu dari alam King Yuan, maka ia tidak akan berani mengatakan bahwa ia mampu mengalahkan alam Tianyuan. Master Zileipik berpikir bahwa Lin Yun telah banyak menahan temperamennya, dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Jika tidak, ketika saatnya tiba, seseorang akan berkata, Lord Tianlong seperti ini, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Orang lain tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Tuan Tianlong, siapa yang tidak ingin mencoba? Saat kamu menerobos ke alam Tianyuan, aku khawatir orang-orang ini tidak akan bisa menghentikanmu dengan satu pedang. Kami akan menangani mereka ketika saatnya tiba. Kami tidak terburu-buru. Lin Yun tersenyum dan berkata, Guru Puncak, saya telah mencapai alam Yuan Ungu. Setelah kata-kata itu jatuh, 2 bunga jalan bermekaran di belakang Lin Yun, yaitu jalan angin dan jalan guntur. Cahaya suci ungu dilepaskan pada Lin Yun, dan aura ganas tertinggal di antara alisnya. Tuan dari puncak guntur ungu tiba-tiba terkejut. Teman baik, orang ini jelas hanya berada di alam Yuan Ungu, tapi auranya benar-benar tidak kalah dengan alam setengah biksu alam Tianyuan. Saya akan mencobanya. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar tidak bisa mengalahkan saya akan keluar dengan tenang dan tidak akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk menjadi sombong. Apakah kamu bercanda beraninya kamu berpura-pura di depannya? Lin Yun tidak bodoh dan tidak akan pernah memberi mereka kesempatan ini.
Master of Purple Thunder Peak ragu-ragu sejenak dan berkata, sepertinya kita benar-benar bisa mencobanya, tapi jangan berjuang untuk posisi teratas. Siapapun yang mencapai puncak 9 puncak sudah cukup. Bukan bagus jika perahunya terbalik di selokan. Lin Yun menyetujuinya dengan santai, lalu berkata, keistimewaan apa yang dimiliki peringkat pertama? Ada beberapa hadiah, tetapi manfaat terbesarnya mungkin adalah Anda dapat menaruh dupa pertama. Pemimpin puncak Zilei berkata, dalam upacara tersebut, dupa pertama akan diserahkan kepada pemimpin. Lin Yun menyentuh dagunya, ini benar-benar sebuah kesempatan. Pada saat itu, jika pendiri Sekte Tiandao dapat menunjukkan semangatnya dan memberinya harta apapun, dia akan mendapatkan manfaatnya untuk waktu yang lama. Baiklah, saya mengerti. Lin Yun berpikir, mungkin dia bisa mencoba melawan. Jangan terlalu sombong. Anda sekarang adalah Tuan Tianlong, dan setiap gerakan menarik perhatian. Anda harus rendah hati dan rendah hati. Melihat penampilannya, Tuan Zilei menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Lin Yun tersenyum dan berkata, Guru Puncak, saya selalu bersikap rendah hati. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya? Aku percaya kamu adalah hantu. Penguasa puncak Guntur Ungu berkata, bagaimana kamu bisa bersikap rendah hati? Begitu kamu kembali, kamu pergi ke halaman anggrek untuk menantang orang suci anggrek. Kamu membunuh semua orang di pertandingan peringkat sekte. Gunung Feiyun langsung menerobos. Di Jiu Chongtian, konferensi pedang terkenal telah menyebabkan keributan besar. Ceritakan padaku tentang hal itu. Lin Yun berkata tanpa daya, Guru Puncak, saya benar-benar rendah hati, dan emosi saya terkenal baik. Tidak ada seorang pun di sekte yang mengetahui hal ini. Penguasa puncak Guntur Ungu berkata, ayolah, kamu memiliki temperamen yang baik dan bahkan seekor babi pun akan memanjat pohon. Ambil saja tempatmu di 9 puncak dan jangan bersuara. Lin Yun tersenyum pahit. Dia benar-benar bersalah. Bahkan pemimpin puncak pun tidak mempercayainya. Dia memiliki temperamen yang buruk.